Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyraqa bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Mukarram Haj Satiri Matullah di Kuli Hayati serta jajarannya, Mukarram Yuhad, Ustaz Nasikin, Bapak Ustaz Haris, Bapak Ustaz Ahmad, Bapak Ustaz Haji Ahmad Suhaib, Tuan Guru kita Muhtaram Kiai Haji Dr. Andas Muhammad Muslim, Allah di Kuli Hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah senantiasa telah mendapat syafaat husna baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Pak Kiai, izin mohon maaf juga nih, saya bukan nggak berdiri karena semalam baru pulang jam 1 bersama Cina Jaib dalam rangka ziarah bawa ibu-ibu. Jadi pegel di jalanan, kakinya juga agak rada-rada punya asam urat. Jadi kalau orang itu punya asam urat ya repot juga. Perjalanan yang cukup lumayan jauh, jadi pulang baru jam 1 malam, agak terlambat, tapi tidak mengurangi rasa takjub dan mahabbah saya kepada para tuan-tuan guru. Pada kesempatan pagi dan cerah ini, walaupun tadi diguyur hujan, biasanya kalau pagi ini enaknya ngopi ya, ngopi sama pisang goreng ya. Apalagi tadi hujan subuh luar biasa. Saya juga tadi agak bingung datang atau enggak ya, karena kondisi masih capek. Alhamdulillah dengan Allah, izin Allah kita masih diberikan suatu nikmat sehingga bisa berkumpul. Namun kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tentunya dia masih membungkal. Kalau bahasa orang Betawi membungkal tahu tiduran ya, jadi subuhnya kesiangan. Ibu bapak ma'asyiral muslimin seiman dan sekalian, perjalanan Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan seorang insan yang sangat luar biasa, bahwasanya beliau ini adalah makhluk yang Allah berikan kepada kita, jaminannya sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan lantaran karena saat itu Nabi kita sedang berduka, yang dikenal namanya Amul Huzni, tahun kesedihan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dua orang yang sangat dicintainya, ditinggalkan dua orang yang membelanya dalam syiar agama, dan dia selalu membackup daripada perjalanan untuk dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Dia itu istri yang tercinta, Siti Khadijatul Kubra. Beliau adalah seorang istri yang sangat luar biasa, seorang istri yang senantiasa memberikan motivasi untuk selalu mensiarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu memberikan keuangan dana yang sangat luar biasa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi siarnya agama Islam. Entah kenyataannya Allah panggil untuk beristirahat selamanya.
yaitu meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian satu lagi orang yang dicintainya, yang selalu membackup, yang selalu memberikan sesuatu penghormatan kepada baginda Nabi, yang selalu ketika dihujat, ahlan wa sahlan, ketua MUI kita Ustaz Ahmad Saleh Abdullah bin Kudir, mudah-mudahan saya walafiat. Nah, jadi apa ya? Ini juga ada guru kita ahlan wa sahlan Pak Kiai Haji Abdul Hadi terus kita, yaitu seorang pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini sangat luar biasa, orang yang selalu membackupnya, yang selalu memberikan tantangan yang besar, tapi itu kenyataannya beliau senantiasa memberikan kenyamanan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah juga panggil, yaitu Abu Thalib. Jadi tahun kesedihanlah itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah, dan Allah mengatakan inilah pengakuan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang sangat luar biasa. Dengan hiburan apa yang Allah berikan supaya Nabi Muhammad ada rasa kegirangan, dengan dikatakan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan disitulah Allah katakan, aku jalankan seorang hamba-Ku. Inilah pengakuan yang pertama kali Allah ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan itu telah dijalankan, bukan semata-mata Rasulullah jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Dan sejarah ini mengingatkan ada beberapa yang sangat luar biasa. Peringatan Isra Mi'raj, Rasulullah menjalankan 3 alam sekaligus dalam sepertiga malam. Sungguh luar biasa. Tidak akan mampu seorang hamba untuk menjalankan sepertiga malam dalam 3 alam yang dijalani. Dalam salah satunya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Inilah adalah jalan yang dikatakan alam nasud. Alam nasud itu yang alam apa? Alam manusia, yang sifatnya horizontal, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sebab karena perjalanan ini sangat luar biasa, memakan waktu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau perjalanan kaki bisa mencapai seminggu, 2 minggu, bahkan lebih. Inilah alam nasud, alam manusia yang sangat luar biasa dijalankan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yaitu Yerusalem. Negaranya Yerusalem itu sangat luar biasa, jauh perjalanan. Maka telah dijalankan dengan alam nasud. Kemudian ada alam malakut, alam para malaikat, alam para malaikat. Tingkatan pertama, langit pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Kemudian langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Kemudian langit ketiga, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Langit keempat, kemudian ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
dan langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah perjalanan namanya alam malakut, alam ketemu para malaikat. Mungkin orang tidak akan mampu untuk menjalankan yang sangat luar biasa. Bahkan kata Jibril, orang-orang tertentulah yang Allah pilih untuk bisa menjalankan Isra dan Mi'raj dan tidak akan sanggup untuk melintasi alam malakut. Kalau ada cerita orang bisa ke langit, itu namanya cerita bohong belaka. Karena Allah gambarkan tidak akan mampu kecuali hamba-Ku yang Aku jalankan, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Maka beruntung kita di sana ketemu para nabi-nabi terdahulu. Kemudian sesampai di sana dihantarkan oleh malaikat Jibril, Nabi ditawarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam dua minuman yang sangat luar biasa. Yang pertama ada minuman yang racun, ada minuman yang berbentuk madu. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Muhammad, silahkan kau minum dulu sebelum kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah memilih minuman yang sangat luar biasa, diminumlah madu sampai malaikat Jibril berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Benar kau Muhammad, andai kata kau minum yang satu ini, umatmu akan terjerumus kepada minuman keras. Makanya alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang tepat. Tapi banyak di antara kita, pada Rasulullah sudah memberikan yang terbaik, pemilihan yang terbaik, tapi saja masih di kalangan umat Islam masih pada doyan yang tidak dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin siman dan setiapin. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantarkanlah ke namanya alam lahud, alam pertemuan Sidratul Muntaha, di mana pertemuan Allah Subhanahu wa ta'ala antara seorang hamba yang dijalankan oleh Allah ketemu dengan seorang penciptaannya, yaitu Allah Jalla Jalla. Namun sebelum sampai di sana, godaan menerpa kepada seorang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Godaannya seorang wanita tua yang dihias dengan penuh perhiasan, kelihatan nampak muda, yang dihias begitu indahnya, terlihat dengan kacamata luar biasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha dipanggil oleh wanita tua. Muhammad, panggilan dari samping kanan tidak pernah dijawabkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata Jibril, "Wahai Muhammad, andai kata engkau menengok ke sebelah kanan, itu panggilan orang-orang Yahudi. Kalau seandainya engkau menengok ke sebelah kanan, maka umatmu akan terjerumus kepada orang-orang Yahudi, artinya bisa masuk kepada agama Yahudi." Tetap Rasulullah konsisten istiqomah menjalankan perintah tersebut. Kemudian Rasulullah dipanggil kembali dari sebelah kiri. Muhammad, panggilan sebelah kiri ini adalah panggilan kaum Nasrani. Artinya ketika andai kata Rasulullah menengok ke sebelah kiri, maka umat Nabi Muhammad akan menjadi pengikut-pengikut Nasrani. Dan terakhir dia panggilan dari belakang, yaitu panggilan duniawi yang nampak terindah. Maka pantas kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok ke belakang, tentunya umat kita akan menjadikan seorang yang mencintai dunia, cinta kepada kehidupan dunia.
Karena dunia ini adalah fakta morgana yang tidak pantas untuk kita. Karena kehidupan dunia tidak akan kekal abadi, tapi yang ada untuk kekalnya adalah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW tidak dihantarkan ke alam yang namanya lahut, alam pertemuan Allah dengan seorang hamba-Nya, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Salam sejahtera ku sampaikan kepada Allah, salam barakat untuk Allah, salawat untuk ya Allah. Kemudian Allah menjawab dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku sampaikan salam wahai untuk ya kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa salam yang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kenyataannya Rasulullah dia sedih. Karena kenapa? Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, kenapa kau sedih? Kenapa kau sedih wahai Muhammad? Apakah ada yang kekurangan yang aku perintahkan dan aku berikan jalan buat engkau ketemu dengan aku? Sampai Rasul diam dan menangis. Karena kenapa? Tidak ada salam buat umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Allah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku salamkan untuk orang-orang yang saleh. Luar biasa. Itu keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma hanya untuk dirinya, tapi yang dipikirkan buat umatnya, umat akhir zaman, termasuk kita ini disalamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sungguh luar biasa perjalanan ini menempuh waktu yang singkat, tapi memakan waktu yang cepat buat kita. Mengenal bagaimana Rasulullah di Isra dan Mi'raj. Jadi dibacakan bagaimana sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir perjalanan di Isra dan Mi'raj dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Allah, lalu Allah memberikan yaitu perintah yang sangat luar biasa. Ada dua persepsi, ada perintah sholat, ada yang menentukan yaitu bilangan sholat. Ini ada dua versi. Ada perintah sholat, ada yang namanya bilangan sholat, menentukan bilangan sholat. Kedua-duanya sama. Ketika Allah perintahkan, ya Muhammad, aku perintahkan untukmu dan umatmu untuk melaksanakan ibadah sebanyak 50 waktu. 50 waktu Allah perintahkan untuk sholat. Turun Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, aku diperintahkan dan umatku untuk menjalankan ibadah sebanyak 50 waktu. Kalau andai kata saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, mungkin kita diperintahkan oleh Allah dan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kira-kira kalau kita diperintahkan sholat 50 waktu, enak banget. Kira-kira nih 50 waktu enak banget. Ya. 50 waktu itu tiap hari kita sholat, jumpa, kan gitu ya. Masya Allah, 50 waktu sebentar kita sholat. Selesai kita sholat, kemudian kita kerja sholat lagi. Selesai kita kerja sholat lagi, sholat. Adakah waktu buat kita kerja? Adakah waktu buat berbincang-bincang dengan keluarga? Ada waktukah kita berbincang-bincang dengan sahabat? Adakah waktu kita untuk mengaji? Tentu tidak ada waktu, karena yang diperintahkan adalah sholat 50.
Jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu saja banyak yang sholat. Kira-kira gitu. Apalagi musim hujan kayak gini, apalagi yang subuh dan rata subuh dah kita lihat. Banyak yang datang. Kalau Ustaz sendiri, banyak yang datang kalau subuh hujan. Bahkan itu gangguan sungguh kuat. 50 waktu Allah perintah. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, tidak akan sanggup umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Minta diskursi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai 50 waktu. Kau tidak akan sanggup, umatmu kau sanggup, tapi umatmu tidak akan sanggup. Kembali kepada Allah, menghadap diberikan 45 waktu. Bingung, turun lagi. Kata Nabi Musa, tidak akan sanggup umatmu, ya Muhammad, minta lagi disebut kepada Allah. Sampai Allah berikan dispensasi 5 waktu sampai ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kata Nabi Muhammad, apakah balik lagi ke sana? Langsung mengucapkan kalimat, tidak, ya Musa, tidak akan sanggup insya Allah 5 waktu sanggup. Allah berikan sangat luar biasa, dari 50 sampai 5 waktu. Yang terpenting buat kita ketika Isra dan Mi'raj adalah ketentuan bilangan sholat dan perintah sholat 5 waktu. Bayangkan buat kita sungguh luar biasa. Perintah sholat ini yang ditentukan oleh Allah, bagaimana perintahnya untuk beribadah kepada Allah. Sholat ini adalah suatu kebutuhan buat kita. Walaupun ini wajib, tapi kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Jangan mengira bahwasanya perintah itu sebuah kewajiban. Betul, kewajiban perintah sholat, tapi kita butuh Allah. Sebab kenapa? Allah tidak akan rugi sedunia ini tidak ibadah kepada Allah. Allah tidak akan rugi orang seluruh dunia tidak sholat, tidak menyembah kepada Allah. Tapi yang rugi kata Allah adalah manusia yang telah di antara mereka ketika diperintahkan sholat, kenapa mereka tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapantas kata Allah, fasholli li rabbika wa sholat untuk aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, perintah sholat ini perintah aku, kata Allah. Bukan semata-mata, bukan karena manusia, bukan semata-mata karena sesuatu apapun, tapi perintah yang aku perintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita diperintahkan Allah untuk menjalankan ibadah sholat, kira-kira masih mampukah kita untuk ibadah kepada Allah? Mampukah kita untuk menjalankan sholat yang 5 waktu yang Allah perintahkan buat? Sebab kenapa kalimat wanhar itu ada 2 persepsi. Ada wanhar itu waktu untuk ibadah, ada waktu untuk berkorban. Jadi kalau seandainya kita untuk ibadah, kita korbankan waktu kita untuk ibadah, Allah perintahkan ibadah, maka sangat luar biasa. Perintah sholat ini sangat luar biasa. Apapun bentuknya kita diperintahkan oleh Allah, tetap kita harus menjalankan ibadah sholat. Ada sebuah cerita kita, kalau orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana gambaran kehidupan alam batin. Itu ada di dalam sebuah kitab Tabil Ghafilin karangan Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Itu sangat luar biasa. Seorang perempuan yang notabene ketika itu meninggalkan dunia yang fana, kemudian apa? Sampai kakaknya bertanya kepada ibunya pada saat beliau barangnya masuk ke dalam kuburan adik perempuannya itu, kemudian apa? Tinggalnya kuburan itu, dilihat dalam kuburan tersebut bahwasanya terlihat adiknya diintip dalam dinding arinya. Kuburannya menyala-nyala dengan api yang sangat dahsyat, luar biasa.
Sehingga kakaknya kembali turun lagi, kemudian dipendam kembali, kemudian kakaknya pulang dan bertanya kepada ibunya, Umi, aku ingin bertanya kepada Umi. Apa wahai anakku, aku ingin bertanya kepada engkau. Kehidupan adikku sehari-harinya kenapa ya? Sehingga aku tak tega melihat adikku di dalam alam barzah atau alam kubur ini. Kata ibunya, kenapa dengan itu? Aku kasihan dengan anak adikku ini di dalam kuburan yang penuh dengan bara api, penuh dengan api yang menyala-nyala, sampai beliau berkata, wahai ibu, bagaimana kehidupan adikku ini dalam kehidupan sehari-hari? Beliau menjawab, doakan saja supaya adikmu Allah ampunkan dosanya. Sampai 3 kali bertanya. Akhirnya ibunya berkata bahwa adikmu itu ketika azan berkumandang dia tidak mau bersegera melaksanakan sholat. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Artinya orang yang sholat yang bagaimana digambarkan ketika azan berkumandang, waktunya untuk ibadah kepada Allah, waktunya untuk menyembah kepada Allah, waktunya kita untuk tidak menyekutukan Allah. Dan kenyataannya kita sering melalaikan untuk ibadah kepada Allah. Terutama kita lihat itu kebanyakan di bulan suci Ramadan, puasa. Tapi ketika Ramadan telah tiba, kemudian azan berkumandang, apa yang dicari buat bapak-bapak ketika buka? Kopi sama rokok. Betul. Kalau pecandu rokok sama kopi luar biasa. Kopi segelas dan minum. Azan berkumandang selesai, qomat sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Masih kopi dan rokok. Ditanya, udah sholat sebentar, tanggung masih setengah lagi. Betul nggak? Betul nggak Pak? Ada yang suka kayak gitu? Antaranya. Ada yang suka rokok? Masih ada yang suka rokok? Sama, saya juga suka rokok gitu. Tapi itulah gambaran kata ibunya itu ketika adikmu dalam kehidupan sehari-harinya Allah perintahkan sholat, dia masih lalai, dia masih asing, dia tidak mau melaksanakan menyegerakan sholat, tapi dia malah menggosip, gibah kepada orang lain. Padahal Allah sudah perintahkan fawailul lil musallin, bagi orang-orang yang melaksanakan salat celaka bagi mereka. Alladzina hum an sholatihim sahun, bagi yang melaksanakan itu yang lalai ketika Allah sudah panggil untuk ibadah. Azan sudah berkumandang, kemudian iqamah sudah berkumandang, sampai si imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, tapi masih banyak orang-orang yang tidak mau sholat. Masih banyak orang-orang yang senantiasa masih asik berbincang-bincang, masih ada di antara kita yang masih bukan untuk menyegerakan sholat, tapi masih ngobrol dengan orang lain, bahkan sambil menikmati hidangan yang diberikan kepada orang lain, tapi bukan untuk melaksanakan ibadah sholat. Padahal setelah imam sudah mengucapkan takbir, dia baru mengucapkan ketika imam sampai selesai mengucapkan salam, tapi mereka masih saja belum melaksanakan sholat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Alhamdulillah di sini mah enggak jauh beda. Makanya sungguh beruntung kalau kita orang-orang yang dekat dengan para guru-guru, para alim ulama, para habaib, para kiai, dibimbing kita bagaimana untuk ketepatan kita untuk melaksanakan ibadah sholat dan sholat. Maka perintah Isra Mi'raj itu adalah untuk sholat. Maka sampai itu adiknya disiksa dalam alam kubur gara-gara tidak menjalankan ibadah sholat. Maka peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar senantiasa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di sini ada pengajian sangat luar biasa dibimbing oleh guru-guru kita. Hadir di sini mereka mengupas tentang bagaimana tentang fikih. Disitulah kita diajarkan tentang mengenal Allah. Disitulah kita diajarkan tentang mengenai masalah sholat. Yang dulu kita tidak tahu tentang sholat,
disinilah guru-guru kita mengajarkan tentang sholat. Yang dulu orang kita tidak tahu huruf, pada saat ini kita bisa mengenal huruf hijaiyah, apalagi hijaiyah yang diajarkan atau yang mengajarkan Al-Quran. Karena kenapa? Sholat juga harus penting dalam mengajinya, terutama untuk makhluk dan huruf. Guru-guru kita di sini hadir untuk memberikan pencerahan buat kita, supaya kenapa? Kita bisa mengenal Allah, kita supaya mengenal ilmunya Allah, kita bisa mengenal ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntung kalau kita dekat dengan orang-orang alim. Niscaya Allah berikan cahaya buat kita, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dalam peringatan Isra dan Mi'raj dan Tawafat ini, agar senantiasa kita semakin meningkatkan dan keistiqomahan kita kepada Allah, agar senantiasa kita mendapatkan ilmu dan barokah. Mohon maaf, saya tidak mau lama-lama, ini ada guru-guru kita, ada Kiai Haji Bukhari Muslim dari Ceger yang luar biasa, datang hujan-hujan datang menghormati undangan, karena beliau juga adalah guru tetap di sini. Ada Kiai Soleh sudah ada, Kiai Haji Abdul Hadi sudah ada. Kalau saya terlalu panjang juga kurang pantas, ada mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Komarudin MA yang telah memberikan tausiah, yaitu hikmah dari Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita untuk selanjutnya.